Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudiah Nurfitriana, mahasiswi semester 4, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran ayat tentang burung dengan pendekatan tafsir sains dalam Quran surat An-Nahl ayat 79 dan Al-Mulk ayat 19. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan tafsir sains. Pendekatan tafsir sains adalah metode menafsirkan yang menggunakan istilah-istilah ilmiah dalam mengungkapkan kandungan ayat-ayat Al-Quran, atau mengungkap ibarat-ibarat dalam Al-Quran mengenai beberapa pandangan ilmiah dan berusaha untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan serta pandangan-pandangan filsafat. Pendekatan tafsir sains menggabungkan antara sains dan teknologi dalam memahami makna ayat-ayat suci Al-Quran seiring dengan perkembangan masa kini. Berdasarkan pendekatan tafsir sains ayat 79, Quran surat An-Nahl dan Quran surat Al-Mulk ayat 19 yang menerangkan tentang penafsiran ayat tentang burung. Yang pertama dalam Quran surat An-Nahl ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis samaa'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Menurut Quraisy Shihab, Quran surat An-Nahl ayat 79 ini mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat menundukkan burung sehingga bisa melayang, terbang tinggi hingga ke langit. Allah telah membekali burung dengan sayap yang lebih besar dari ukuran badannya, dan sayap itu dapat mengembang serta melipat. Dia juga menundukkan angin untuk burung. Sesungguhnya, dengan mencermati dan merenungkan hikmah Allah yang ada pada ciptaannya, akan didapat bukti nyata yang bermanfaat bagi orang-orang yang siap untuk beriman. Ada beberapa faktor yang menjadikan burung mampu terbang dengan mudah, antara lain tipikal bentuk tubuh burung yang ramping, sayap lebar yang dilengkapi dengan bulu-bulu dan tulang-tulang berongga, ditambah lagi dengan kantong-kantong udara yang disimpan dalam perut yang menggantung pada paru-paru. Kantong-kantong udara itu akan terisi udara secara otomatis pada saat burung mulai terbang, sehingga berat badan burung akan berkurang. Dan yang kedua dalam Quran surat Al-Mulk ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum shaffatu wa yaqbidan ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia Maha Kuasa lagi Maha menentukan segala sesuatu. Sebagai salah satu buktinya ialah kekuasaannya menahan burung yang sedang berada di angkasa sehingga tidak jatuh ke bumi. As-Saff yang terambil dari kata as-Saffat dalam ayat ini berarti burung membentangkan kedua sayapnya dengan tanpa digerakkan. Terbangnya burung adalah suatu mukjizat yang baru diketahui setelah berkembang ilmu aeronautika dan teori aerodinamik. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa burung-burung yang terbang tanpa menggerakkan kedua sayapnya sebenarnya ia terbang di atas aliran-aliran udara yang muncul, baik karena benturan udara dengan segala sesuatu yang menghalanginya atau karena tingginya tekanan udara panas. Hampir semua burung memiliki spesifikasi berat badan yang ringan, struktur tubuh yang kuat, tingginya kemampuan jantung, peredaran darah, dan alat pernafasan, serta keseimbangan tubuh. Spesifikasi itu diberikan oleh Allah untuk menjaganya di udara ketika membentangkan dan melipat kedua sayapnya, kecuali pada burung-burung jenis besar yang memiliki besar rongga dada yang sederhana. Tetapi dengan lengkungan dan ikatannya di sayap yang kuat, dia bisa membentangkan sayapnya dalam waktu lama. Adapun burung-burung kecil yang mengandalkan kepakan dalam terbangnya, selalu menggerakkan sayapnya ke bawah dan ke depan agar terdorong dan terangkat ketika terbang.
kemudian melipat sayapnya dan tetap terbang dengan kekuatan yang telah dihasilkannya. Inilah konstruksi anatomi berbagai jenis burung saat terbang. Jadi, kesimpulan Quran Surat An-Nahl ayat 79 dan Quran Surat Al-Mulk ayat 19 mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menundukkan burung sehingga bisa melayang dan terbang tinggi hingga ke langit. Allah telah membekali burung dengan sayap yang lebih besar dari ukuran badannya, dan sayap itu dapat mengembang serta melipat. Dia juga menundukkan angin dan menahan burung yang sedang berada di angkasa sehingga burung tersebut tidak jatuh ke bumi. Tentu saja, tidak ada yang dapat mengendalikan burung dengan hukum yang sebegitu sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.